Oke, let's go. Iya, iya, iya. What's up? Balik lagi sama gue, Adam dari RNBQ. Nah, tentu aja bakalan bawain topik-topik menarik untuk kalian di sini. Nah, cuy. Gue sekarang lagi mood nih buat bawain kasus yang sangat kontroversial banget nih. Jadi ada seorang miliarder terkenal dengan kekayaan 2 miliar US dollar. 2 miliar US dollar. Buset, ini kan kalau dirupiahin kan berapa tuh nolnya ya? Ini kan banyak banget ini. Nggak hanya itu aja, dia juga menjadi pendiri dan pemilik tunggal perusahaan manajemen keuangan Financial Trust Co. Dan terkenal sangat baik dan dermawan. Catet guys ya. Yang lebih gilanya lagi, dia juga punya pulau sendiri cuy, seharga 25 juta US dollar. Ya wajar gak sih, kekayaannya aja 2 miliar US dollar tuh, ya kan? Nama pulaunya itu Little Saint James Island. What the heck? Namanya udah aneh banget gak sih? Nggak tahu gimana menurut kalian? Komen. Tapi sayangnya miliarder yang bisa aing bilang biadab. Iya, biadab. Dan ini kata yang paling tepat menurut gue untuk ngegambarin ini orang. Karena dia terlibat dalam skandal pelecehan seksual dan human trafficking terhadap anak di bawah umur. Dan itu dilakukan di pulau mahalnya itu. So jadi gak pakai bahasa basi lagi, langsung aja kita bahas Jeffrey Epstein. Nama Jeffrey Epstein ini pertama kali muncul di hadapan hukum pada tahun 2008. Dan lucunya, kocaknya, waktu itu Jeffrey ini digugat oleh gadis berusia 14 tahun, cuy. Nah, oke. Dilansir dari The Guardian, Epstein ini waktu itu ditangkap di Palm Beach, Florida, Amerika Serikat setelah ia dituduh membayar gadis 14 tahun untuk melakukan hubungan seksual. Aduh. Ini kan kacau banget ini orangnya. Dia akhirnya mengakui kesalahannya, sehingga akhirnya dia menjalani hukuman hanya cuman tuh kan, udah sampai hanya cuman 13 bulan aja hukuman penjara, dan dia akhirnya mendapat melenggang karena bebas bersyarat. Jadi udah tuh habis 13 bulan dia bebas bersyarat ya. Jadi gugatan tersebut juga rupanya menjadi pintu masuk nih bagi belasan perempuan lain untuk menuntut Epstein dan pacarnya yaitu Ghislaine Maxwell ke meja hijau. Epstein dan Maxwell ini dituduh bahwa dia melakukan human trafficking terhadap perempuan di bawah umur untuk melayani klien mereka. Jadi cuy, kita skip langsung ke 3 Januari 2024, oke? Ada sekitar 950 halaman dokumen pengadilan yang mengidentifikasi klien dan pelaku kejahatan seksualnya Jeffrey Epstein yang dipublikasikan pada Rabu baru aja kemarin, 3 Januari 2024. Nah, dalam dokumen yang nggak tersegel ini ada sekitar 150 nama rekan Epstein. Dokumen-dokumen ini diajukan sebagai bagian dari gugatan pencemaran nama baik Virginia Giuffre, yaitu salah satu korbannya Epstein yang membawa kasus ini ke meja hukum. Nah, pada tahun 2015 terhadap Ghislaine Maxwell, pacarnya si Epstein. Jadi Maxwell ini pacarnya Epstein yang dipenjara karena membantu Epstein melakukan pelecehan terhadap banyak perempuan di bawah umur tentunya, dan dia akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2022. Lah. Kan apa emang begini ya kalau orang udah kebanyakan duit gitu, jadi makin menyimpang. Masalahnya cuy, ini pacarnya si Maxwell ini tuh juga orang yang tajir melintir, perlu lu inget gitu. Jadi buat apa jualan orang lagi gitu, apa yang dicari lagi. Nah,
Jadi langsung nih, gue rada lompat-lompat dari 2022 tiba-tiba ke 2019, di mana saat itu Epstein meninggal karena bunuh diri saat menunggu dakwaan perdagangan seks. Lucunya adalah Epstein meninggal pas banget dia mau memberikan kesaksian di pengadilan atas siapa aja yang terlibat dalam aksinya. Jadi menurut lu pada gimana nih? Apakah dia emang bunuh diri atau emang dibungkam? Coba silakan komen. Nah, untuk dokumen-dokumen yang barunya, sejauh ini nggak ada pengungkapan tuduhan baru yang besar mengenai Epstein maupun pengungkapan kasus mengenai rekan-rekannya tersebut. Nah, jadi langsung aja nih kita lihat apa aja sih updatean dari dokumen terbaru yang seperti dilaporkan dari Al Jazeera. Dokumen yang dibuka segelnya pada Rabu tanggal 3 Januari 2024 ini telah mengungkapkan tuduhan pelecehan seksual terhadap anggota kerajaan Inggris, yaitu Pangeran Andrew. Waduh, ini baru mulai udah mainannya kelas kerajaan ini. Ngeri juga ya. Johanna Sjoberg, salah satu dari banyak wanita yang menuduh Epstein melakukan pelecehan seksual, mengatakan Andrew meletakkan tangannya di payudaranya di townhouse Epstein di Manhattan pada tahun 2001. Jadi kejadiannya saat itu dia sedang berfoto bersama Sjoberg dan Giuffre. Maxwell dan Epstein hadir juga saat foto ini diambil. Sjoberg mengatakan foto itu juga menyertakan boneka bertuliskan Pangeran Andrew di atasnya. Insiden tersebut yang sebelumnya telah dilaporkan oleh media lain dan dibantah oleh Pangeran Andrew merupakan kumpulan dokumen awal yang telah didownload sebelumnya yang mengungkapkan sedikit rincian baru tentang sejauh mana dugaan aktivitas perdagangan seks oleh Epstein. Sjoberg ini direkrut untuk bekerja di Epstein oleh Maxwell. Saat Sjoberg dipekerjakan sebagai asisten ketika dia masih mahasiswa, yaitu berusia sekitar 20 tahunan kalau nggak salah ya. Dia langsung mengalami pelecehan seksual saat bekerja untuk Maxwell dan Epstein dari tahun 2001 hingga 2006. Nah, Giuffre kini berusia 38 tahun dan dia menuduh Andrew melakukan pelecehan seksual terhadapnya 2 dekade lalu ketika dia berusia 17 tahun. Nah, sebuah tuduhan yang disebut sang pangeran tidak berdasar, kasus ini akhirnya selesai gitu aja pada tahun 2022. Ya kayak Pangeran Andrew, nih apa ini? Apa ini tuduhan apa ini? Gua nggak pernah gua foto-foto sama Giuffre sama si Sjoberg, siapa itu? Terus muncul foto ini. Nah, ayo. Nah, orang selanjutnya ini paling bikin bingung menurut gua karena apa ya? Maksudnya dia kan orang nyebutnya apa ya? Maksud gue gimana gitu caranya dia ikutan pestanya? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Silakan komen. Nah, jadi gue nemuin nih di dalam dokumen tersebut juga disebutkan ada nama Stephen Hawking. Jadi nama fisikawan tersebut, almarhum fisikawan tersebut, disebutkan dalam email yang dikirimkan oleh Epstein kepada Maxwell pada tahun 2015 di bulan Januari. Jadi di dalam email ini Epstein meminta Maxwell untuk mengeluarkan hadiah-hadiah kepada teman, keluarga, dan kenalan Giuffre manapun untuk maju dan menyangkal tuduhan Giuffre termasuk terhadap Hawking. Loh. Nah, terus di email tersebut juga disebutkan yang terkuat adalah makan malam Clinton dan versi baru di Pulau Perawan yang terus-menerus menjajakan bagian dalam pesta seks di bawah umur, kata email tersebut. Waduh, ini nama-namanya dari tadi nama-nama orang besar semua, ini nama-nama tokoh papan atas, kayak ngeri banget. Lanjut lagi, ada Alan Dershowitz. Jujur aja gue sebelum baca kasus ini gue nggak tahu dia siapa. Ketika gue baca kasus ini, wow, dia profesor juga
dan profesor di salah satu universitas terkenal di dunia yang dimana banyak banget dari seluruh penjuru dunia orang tuh pada mau masuk ke universitas ini. Jadi Alan Dershowitz, dia adalah profesor hukum Harvard. Nama panjangnya adalah Alan Morton Dershowitz. Terkenal karena karyanya di bidang hukum pidana Amerika Serikat. Dokumen yang berkaitan dengan dirinya termasuk tuduhan yang dibuat oleh seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Nama samarannya itu Jane Doe #3. Nah, jadi si Jane Doe ini mengatakan Epstein mengharuskan, dalam tanda kutip, mengharuskan dia untuk melakukan hubungan seksual dengan Dershowitz beberapa kali ketika dia masih di bawah umur. Nah, kita nggak tahu nih di bawah umurnya tuh berapa. Tapi mungkin kalau standar US ya di bawah 18 tahun tuh udah di bawah umur. Tapi kan ini gila ya, maksud gue ini dari tadi kita ngomongin orang-orang yang udah tuir gitu. Maksud gue kayak ingat dosanya. Dershowitz ini memainkan peran penting dalam merundingkan perjanjian yang memberikan kekebalan dari penuntutan federal di distrik selatan Florida. Tidak hanya untuk Epstein, tetapi juga untuk setiap konspirator potensial Epstein, kata dokumen tersebut. Pengurus rumah tangga Epstein, Joan Alesi, bersaksi bahwa Dershowitz ini sering mengunjungi rumah Epstein di Florida untuk mendapatkan pijatan. Nah, nggak hanya tokoh-tokoh penting aja di dalam dunia kayak politisi Amerika Serikat atau novelis atau apa, pencipta apa gitu atau profesor ya. Nggak hanya itu aja cuy, tapi nama-nama besar artis Hollywood juga ikutan keseret. Jadi munculnya nama-nama besar Hollywood seperti Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Bruce Willis, dan Cameron Diaz menambah kompleksitas kasus ini. Jadi makin rumit banget nih kasus nih. Meskipun beberapa nama ini berspekulasi bahwa mereka hanya memiliki hubungan relasional aja dengan Jeffrey, beberapa diantaranya juga diduga terlibat dalam peristiwa biadab. Jadi para saksinya nggak pernah lihat nih ada artis-artis ini di pulau tersebut ataupun di tempatnya Jeffrey Epstein yang lain gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa Jeffrey Epstein nih kalau lagi habis nelfon gitu, terus habis nelfon gitu, tutup teleponnya kan langsung bilang, iya tuh tadi gue habis nelfon Leonardo DiCaprio, iya gue habis nelfon Cate Blanchett, ya gitulah. Jadi bocor juga nih Jeffrey Epstein, makanya nama-nama artis ini ikut keseret. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton juga disebut-sebut sebagai salah satu tamu yang sering menggunakan pesawat pribadi Epstein. Dokumen baru-baru ini juga mencakup nama-nama seperti Jean-Luc Brunel, seorang agen model yang dituduh melakukan kejahatan serupa dan ditangkap pada tahun 2021. Jadi menurut kalian gimana nih kasusnya Jeffrey Epstein? Apakah ini ada suatu kemajuan atau enggak? Atau banyak nama-nama yang masih dirahasiakan? Apakah menurut lu pada nih Jeffrey Epstein benar-benar bunuh diri atau dibungkam gitu sama kekuatan lain? Jadi boleh kalian silakan komen. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe. Mantap. Klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. So, Adam pamit. See you on the next video. Cuy.